Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Adik-adik para mahasiswa, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang nuzul Al-Quran. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan makna nuzul Quran. Yang kedua, fungsi nuzul Al-Quran. Yang ketiga, proses turunnya Al-Quran. Yang keempat, masa turunnya Al-Quran. Dan yang kelima, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama kita lihat pengertian nuzul Al-Quran secara bahasa. Ya, kata nuzul ya berarti turun. Ya, al-hulul ya berdiam atau tinggal. Az-Zarqani, penggunaan nuzul itu sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama, nuzul itu adalah tinggal di suatu tempat dan berdiam atau beristirahat di tempat tersebut. Yang kedua, ya, makna nuzul itu adalah turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya, nuzul Al-Quran adalah pemberitahuan Allah tentang turunnya Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal itu dapat diketahui oleh malaikat Jibril di Lauhil Mahfuz. Ini pengertian nuzul Al-Quran secara umum. Jadi nuzul Al-Quran itu ya proses diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pemberitahuan Allah tentang turunnya Al-Quran. Kemudian, apa fungsi dari nuzul Quran? Nah, kita memahami bahwasanya nuzul Quran atau diturunkannya Al-Quran ini memiliki fungsi. Ya, apa fungsinya? Salah satu fungsi mendasar dari diturunkannya Al-Quran adalah supaya menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, baik itu yang berkaitan dengan dunia maupun dengan akhirat. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an ya, bulan Ramadan ya, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Sebagai penjelas
ya dari petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda. Nah, pembeda yang baik dengan yang buruk. Nah, kemudian proses turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah, ya. Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, dalam proses turunnya Al-Quran, ya dapat kita ketahui bahwasanya kalam Allah atau Al-Quran itu, ya dia disimpan di suatu tempat. Nah, dia disimpan di suatu tempat namanya Lauhil Mahfuz, ya. Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Tempat yang terjaga, tempat yang terpelihara. Nah, sehingga di dalam surah Al-Buruj di ayat terakhir kata Allah, ya bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Nah, itu ya. Jadi Lauhil Mahfuz itu artinya tempat yang terpelihara. Di mana Al-Qur'an semuanya ditempatkan di Lauhil Mahfuz tersebut. Nah, kemudian proses berikutnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, diturunkan ke Baitul Izzah sebelum kepada Nabi Muhammad. Itu berapa lama? Nah, itu diturunkan secara sekaligus, ya. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan secara sekaligus. Namun ada juga pendapat sebagian ulama diturunkan secara beransur-ansur. Nah, itu ya. Nah, dari Baitul Izzah kemudian dibawa oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi melalui perantaraan Jibril. Itu dengan berbagai cara. Ada berupa isyarat, ada bunyi suara lonceng, dan ada seperti gemuruh. Nah, gitu. Kemudian masa turunnya Al-Quran, ya. Al-Quran itu turun dalam dua masa. Yang pertama di masa Nabi masih berada di Mekah. Nah, itu ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau tinggal di Mekah lebih kurang 12 tahun, 5 bulan 12 hari. Ya, itu ayat-ayat Al-Quran ya yang turun di Mekah dan sekitarnya, maka dia disebutlah dengan ayat Makkiyah. Nah, kemudian masa yang kedua itu setelah Nabi hijrah. Ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, ya, itu disebut dengan ayat Madaniyah. Itu lebih kurang dalam kurun waktu 9 tahun. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun. Atau yang sering kita dengar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Nah, Al-Quran ya diturunkan oleh Allah itu beransur-ansur. Nah, tidak sekaligus. Nah, apa hikmah di balik diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur? Pertama adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah. Nah, Rasulullah dalam beliau berdakwah kepada orang banyak selalu mendapatkan tantangan. Beliau selalu mendapatkan penolakan. Nah, gitu ya. Maka untuk menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah, nah inilah salah satu Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Maka kita mengenal ada namanya Al-Quran itu turun berkenaan dengan sesuatu sebab. Nah, sehingga kita kenal dengan istilah asbabul nuzul, ya, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ada Al-Quran itu yang turun berkaitan dengan adanya sebab. Ya. Kemudian yang kedua, untuk melemahkan lawan-lawannya. Jadi orang-orang yang anti kepada Rasulullah, ya, yang senantiasa melakukan upaya yang dapat menyudutkannya Rasulullah, maka dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, itu bisa melemahkan lawan-lawannya atau orang-orang yang tidak senang kepada Nabi. Yang ketiga, agar mudah dipahami,
dan mudah dihafal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bangsa Arab, ya masyarakat Arab ketika itu, ya masyarakat yang buta huruf. Artinya mereka sulit dalam menghafal, sulit dalam memahami, ya gitu ya. Nah, oleh karena itu, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur menjadi mudah untuk dihafal, ya, untuk dipahami, yang tentunya adalah untuk diamalkan. Nah, ini anak-anak semuanya, materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan proses turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Demikian saja, semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, menambah wawasan kita semuanya, menambah pengetahuan kita, terutama pada bidang ulumul Quran atau dengan tema nuzul Al-Quran. Terima kasih, banyak maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.